Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15, 16 dan 17. Kita akan merenungkan ketiga ayat ini, dan terlebih dahulu kita membaca bersama-sama Efesus pasal yang kelima, ayat 15, 16 dan 17. Kita membaca bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitu berharganya waktu. Banyak orang yang terus bergumul dengan waktu. Tetapi di dalam pergumulan bagaimana dia mengisi waktu yang ada itu, tidak sedikit juga orang Kristen itu bergumul bagaimana sebetulnya memahami konsep waktu dengan benar. Maka kenyataannya kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa tidak sedikit orang-orang Kristen pun hari ini juga sebenarnya tidak sadar bahwa mereka terjebak di dalam pandangan-pandangan yang salah mengenai waktu. Bahkan mungkin saja tidak memiliki konsep waktu sama sekali. Pokoknya seperti air mengalir aja deh. Pokoknya hidup ya sudah air mengalir aja. Pokoknya rutinitas aja. Pokoknya menjalankan hidup ya seperti rutin dan sebagainya dan sebagainya. Namanya juga hidup ya harus dijalani dan sebagainya. Akibatnya Bapak Ibu, mereka kemudian menggunakan waktu sesuka hati mereka. Karena sekali lagi pemahaman itu akan menggerakkan seseorang. Pengertian itu akan mengubah seseorang. Itu sebabnya kalau orang itu tidak mengerti akan pemahaman konsep waktu, maka tidak sedikit orang itu kemudian bisa berbuat apa saja sesuka hati seturut dengan keinginannya, yang bermakna atau tidak bermakna ya pokoknya dijalankan saja. Kalau begitu saya harus lakukan apa? Seperti apa hidup saya? Maka sekali lagi Bapak Ibu, tidak sedikit kita banyak dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dunia tentang waktu. Waktu harus diisi untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian. Waktu harus diisi dengan begitu banyak hasil-hasil karya. Waktu harus diisi dengan begitu banyak hal-hal yang melimpah dalam hidupku. Waktu harus kuisi dengan hal-hal yang produktif. Waktu aku harus isi dengan hal-hal yang membuat hidupku itu nyaman, tentram dan sebagainya. Ini pandangan-pandangan kalau kita tidak hati-hati, itu adalah satu pandangan-pandangan dunia yang kalau kita renungkan baik-baik, apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Paulus di dalam konteks ini menjelaskan tentang identitas anak-anak terang. Kalau kita lihat di dalam LAI memberi judul hidup sebagai anak-anak terang di pasal yang kelima. Ayat-ayat sebelumnya Paulus itu menggambarkan bagaimana seharusnya hidup anak-anak terang. Itu berarti ada kontras, ada perbandingan yang radikal dengan anak-anak gelap. Nah, di situ kita melihat Bapak Ibu bahwa selanjutnya Paulus menjelaskan bagaimana kehidupan orang percaya yang harus sangat berhati-hati. Sebagai anak-anak terang harus memiliki hikmat sebagai anak-anak terang. Kalau kemudian kelakuan hidup, kalau kemudian mengisi hidup, mengisi waktu itu tidak beda dengan dunia, tidak beda dengan anak-anak gelap, apa bedanya kita dengan anak-anak gelap? Apa bedanya kita dengan dunia? Kemarin di persekutuan pemuda saya mengatakan, kenapakah orang Kristen atau orang yang taat kepada Tuhan itu akan dianiaya? Ini adalah satu dasar bahwa memang kita bukan dari dunia ini. Ini adalah satu dasar pemahaman dalil kebenaran bahwa orang-orang yang taat kepada Tuhan itu akan mengalami penganiayaan, akan mengalami ketidakadilan. Bahkan mungkin ada rintihan, keresahan, duka cita di sana, penganiayaan. Kenapa? Karena dunia memang membenci kebenaran. Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya dia sangat-sangat membenci akan namanya kebenaran. Maka tidak heran kalau kita taat kepada Tuhan, kita mengalami penganiayaan. Kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, kita mengalami pengucilan dan sebagainya dan sebagainya. Karena memang itulah Tuhan Yesus sudah menjadi contoh teladan bagaimana ia juga pernah dianiaya. Maka Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita terus memperhatikan Alkitab,
Selalu kita diingatkan panggilan, jangan seperti dunia ini, jangan bertingkah laku seperti dunia ini, jangan berpikir seperti dunia ini, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ketika kita memandang waktu, termasuk kita memahami konsep waktu, bagaimana seharusnya yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Maka hari ini kita merenungkan bagaimana Paulus itu mengajak jemaat di Efesus itu melihat bagaimana sih sebetulnya melihat yang namanya waktu itu. Sekali lagi, orang-orang di Efesus dikatakan di dalam bagian itu bahwa diingatkan sebagai anak-anak terang untuk hidup sebagai anak-anak terang. Maka aneh Bapak Ibu, jika kita sebagai anak-anak terang itu hidup sebagai anak-anak gelap. Nah, ini dalil pertama yang Paulus coba berikan untuk dipahami oleh orang-orang di Efesus. Maka kalau begitu, bagaimana menghidupi sebagai anak-anak terang? Maka menariknya di dalam perikop ini Paulus itu mengkontraskan Bapak Ibu, membandingkan dengan dua keadaan di sana. Nah, salah satunya kita masuk di dalam ayat yang ke-15 tentang bagaimana orang hidup bebal dan orang yang hidup arif. Ada kontras orang yang bebal, orang yang arif di sana. Paulus memberikan perbandingan kontras anak-anak terang dan anak-anak gelap di sana. Bagaimana ia memandang hidupnya? Salah satunya dikatakan di situ, hiduplah sebagai anak-anak terang, jangan jadi orang bebal. Sebagai anak-anak terang, hiduplah seperti orang arif. Nah, mari kita coba lihat eksposisi ayat-ayat ini, kata demi kata apa yang dimaksud Paulus di dalam bagian itu. Kita mulai dengan kata karena itu. Karena itu maknanya peralihan Bapak Ibu. Jadi ada satu dalil kebenaran, lalu ada satu panggilan untuk melakukannya, ada jembatan transisi di situ, itulah kata karena itu. Jadi kebenaran-kebenaran yang Paulus sudah katakan sebelumnya, lalu Paulus ingin mereka melakukan sesuatu, lalu dijembatani oleh kata karena itu. Karena itu tentu mengingatkan mereka dengan apa yang Paulus sudah ajarkan sebelumnya, sudah kemukakan sebelumnya. Karena itu, perhatikanlah. Kata perhatikan Bapak Ibu ini merujuk kepada satu makna yang lebih dalam lagi sebetulnya, tidak hanya sekedar memandang saja. Tetapi di dalam bagian ini bahasa Yunani yang dipakai di situ justru merujuk kepada satu kewaspadaan. Tidak hanya melihat saja, memandang saja, perhatikan saja, tapi waspada. Mikirin banyak hal di sana ketika memandang sesuatu. Nah, di situ kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan itu. Secara cerdik, secara memperhatikan dengan seksama, waspada, memikirkan banyak hal ketika memandang sesuatu. Bapak Ibu dikatakan di dalam bagian itu, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Bagaimana kamu hidup? Hidup di sini bukan saja hidup kehidupan ini, tidak, tetapi lebih banyak berbicara tentang gaya hidup sebetulnya. Jadi hidup di sini itu berbicara tentang gaya hidup. Lifestyle gitu. Gaya hidup itu seperti apa? Perhatikanlah dengan seksama bagaimana gaya hidupmu. Kira-kira begitu. Bagaimana gaya hidupmu? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Nah, di situ dikatakan ada satu perhatian, mencermati dengan teliti, mencermati dengan teliti. Nah, Paulus di dalam makna ini dia pakai makna tuh seperti dalam dunia akuntansi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam dunia akuntansi itu kan tidak boleh salah begitu ya. 10 jangan sampai jadi 100 begitu ya. 100 jangan sampai jadi 1000, 1000 jangan sampai jadi 10. Jadi ada ketelitian di sana. Ada ketelitian. Jadi Paulus itu seperti mau mengambil nuansa dunia akuntansi untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana seksama, teliti, cermat, jangan sampai salah di dalam memikirkan, mencermati, memikirkan. Ya, kira-kira begitu maknanya. Jadi memang di awal ini kita sudah mulai diarahkan seperti Paulus mengarahkan jemaat di Efesus itu untuk betul-betul memandang, mencermati, memikirkan, mengevaluasi, meneliti dengan baik bagaimana gaya hidup mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita lihat bagaimana kemudian gaya hidup. Maka bangsa-bangsa yang berjalan dalam kesia-siaan pikiran mereka, digelapkan dengan pengertian-pengertian mereka. Dikatakan ayat sebelumnya, mereka akan menyerahkan hidup mereka kepada hawa nafsu dan keserakahan mereka.
Paulus sudah ingatkan mereka di awal-awal ayat sebelumnya. Maka Paulus ingatkan, karena itu cermati baik-baik gaya hidupmu. Bapak Ibu sekalian, maka di sini kita lihat bagaimana orang harus bersikap seperti orang arif, bukan orang bebal. Nah, mari kita melihat di dalam bagian pertama. Bagian pertama ini mengingatkan kita, siapakah itu orang bebal, siapakah itu orang arif. Arif itu orang bijaksana dan sebagainya. Bebal di dalam Alkitab seringkali merujuk kepada orang yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Orang yang tidak mau berjalan menurut firman Tuhan. Orang yang keras hati, orang yang menutup hatinya untuk kebenaran. Udah dikasih tahu tapi terlalu banyak pembenaran diri. Padahal dia udah salah, diberitahu oleh firman, tapi terlalu banyak pembenaran diri untuk membela dirinya. Bapak Ibu, maka di sini kita lihat bahwa Paulus mengatakan jangan seperti orang-orang bebal yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan, yang tidak mau dibimbing oleh firman Tuhan. Udah dikasih tahu tetapi tidak mau mendengar. Terus saja menikmati dosa-dosanya dan seterusnya. Paulus bilang jangan seperti orang bebal, orang bodoh. Setiap minggu kita datang beribadah ke gereja. Setiap hari kita membaca Alkitab. Adakah perubahan dalam hidup kita? Adakah sesuatu yang mengubah hidup kita? Adakah firman Tuhan itu memimpin hidup kita? Ataukah kita terlalu banyak, itu kan si dia, gua sih tidak. Khotbah ini kan untuk dia, gua mah tidak. Gua mah orang saleh, enggak lakukan dosa seperti itu kok. Terlalu banyak pembenaran sebetulnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan. Tapi Paulus mengajak orang-orang Efesus, tapi sepertilah orang arif. Bapak Ibu sekalian, maka poin pertama yang kita mau renungkan, untuk berjalan dengan bijaksana, dengan arif, kita harus menerapkan firman Tuhan dengan terampil dalam hidup kita. Bagaimana kita mengisi waktu kita hari ini Bapak Ibu? Kita perlu memahami kembali seperti apa yang Paulus ingatkan kepada di jemaat di Efesus. Bagaimana hidup kita itu menerapkan firman Tuhan dengan terampil dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita telusuri dalam bagian ini, Paulus menarik, pertama kali dia mengatakan bahwa bukan sebagai orang yang tidak bijaksana, ya orang bebal tadi itu, tetapi seperti orang arif atau seperti orang bijaksana. Nah, apa itu bijaksana? Wisdom dan sebagainya. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita lihat kebijaksanaan itu adalah tema besar di Alkitab. Terutama kalau kita membaca di kitab Ayub, ya, kitab Mazmur, Amsal apalagi, Pengkhotbah apalagi, itu banyak berbicara tentang bijaksana. Maka Bapak Ibu, literatur hikmat itulah kita lihat di sana. Disebut sebagai literatur hikmat kitab-kitab tadi. Karena banyak berisi wisdom, banyak berisi bijaksana. Maka bagaimana kita memahami tentang yang namanya bijaksana itu? Arti dasar dari kata Ibrani untuk bijaksana itu adalah keterampilan. Keterampilan itu berarti apa? Orang yang bijak itu memiliki keterampilan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itulah bijaksana. Terampil untuk menjalankan firman Tuhan, terampil untuk setia kepada kebenaran. Itulah kebijaksana. Maka bagaimana kemudian kita lihat di dalam Amsal 1 ayat 7 misalnya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, hikmat. Bahkan Amsal 9 ayat 10 dikatakan pengenalan akan yang kudus adalah pengertian. Maka untuk memperoleh hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Maka di sini kita diingatkan poin pertama, bagaimana hidup kita hari ini yang masih ada menjadi orang yang bijak. Menjadi orang yang mau dididik oleh firman. Menjadi orang yang mau dibentuk oleh firman. Bapak Ibu sekalian, tidak sedikit banyak orang-orang Kristen datang ke gereja, tapi hidupnya diubahkan tidak? Hidupnya berubah tidak? Datang ke gereja ya seperti orang saleh. Tapi bagaimana ketika dia sudah mulai keluar dari gereja? Wah, hal yang paling pertama yang kita bisa lihat itu misalnya bagaimana dia mengendalikan emosinya, menguasai dirinya. Katakanlah misalnya di parkiran mobil begitu ya, banyaknya antrian mobil, bagaimana dia bersabar, bagaimana dia apakah muncul maki-maki, ataukah dia bersabar mendahulukan orang lain dan sebagainya. Itu sudah mulai ujian kebenaran yang kita boleh terapkan. Tapi seringkali Bapak Ibu, kalau mau jujur di hadapan Tuhan,
Kita seringkali menghidupi itu yang namanya dualisme. Oh, kalau saya ke gereja itu seperti orang kudus, ada lampu-lampu, ada malaikat-malaikat ada lampu-lampu neon di atas, seperti orang kudus. Tapi kalau saya sudah di dunia kerja, di dunia pendidikan, di masyarakat, cincailah sedikit. Yang namanya, aduh, kalau saya tidak melakukan ini nanti tidak untung besar. Kalau saya tidak sedikit melakukan ini, saya tidak dapat uang banyak. Kalau saya tidak melakukan ini, wah, saya tidak mendapatkan banyak uang. Akhirnya bentur dengan kebenaran. Kalau melakukan itu dengan kebenaran, puji Tuhan. Tetapi seringkali yang terjadi, dunia menawarkan hal yang kadang-kadang kita harus menabrak kebenaran. Maka bagaimana kita mau setia kepada Tuhan? Apakah kita akhirnya akan menabrak kebenaran itu atau kita setia? Walaupun tetap mendapatkan hal yang sederhana atau cukup seperti ini, kita tetap mendapatkannya dengan sukacita. Kenapa? Karena kita tetap setia menjalankan firman Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian pertama ini kita diingatkan, demikianlah orang bijak itu hidup dengan cara yang kudus dan terampil menggunakan waktunya, terampil menjalankan firman Tuhan. Sehingga apa, saudara? Sehingga dia akan menghasilkan buah yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Kenapa orang Kristen itu tidak berbuah? Kenapa orang Kristen itu sulit sekali berbuah? Kita harus menunjukkan perbedaan. Kita tidak boleh kemudian kompromi dan ikut-ikutan. Bapak Ibu, ya sekali lagi, seringkali Pendeta Stephen Tong mengatakan bahwa ikan yang mati adalah ikan yang terbawa arus. Ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Maka kita ini ikan yang mati atau ikan yang hidup? Ini pertanyaan penting Bapak Ibu. Saudara-saudara sekalian, ketika kita sedang menjalankan tanggung jawab kita, pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari, kita selalu akan diperhadapkan dengan ujian-ujian iman dan ujian kebenaran ini. Bagaimana setiap hari kita diingatkan Tuhan untuk melakukan kebenaran, untuk menantang zaman ini, untuk melawan dunia ini yang berdosa. Bukan kemudian kita ikut arus. Karena teman kita lakukan itu, kita juga ikut-ikutan, akhirnya jatuh dalam dosa. Anak-anak remaja, anak-anak pemuda, ketika sekarang zaman-zaman kalian itu sudah muncul gejolak jiwa yang begitu besar, lalu melihat teman-temanmu di luar sana berbuat dosa, lalu kamu seperti tidak bisa kalau tidak ikut, karena nanti dianggap tidak setia kawan, nanti dianggap tidak ada pertemanan dan sebagainya. Akhirnya kalian ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Bagaimana kita sedang memikirkan, merenungkan bagaimana setia kepada Tuhan, terampil menjalankan firman Tuhan. Itu namanya bijaksana. Terampil itu berarti peka terhadap lingkungannya dan tahu bagaimana harus bersikap seperti firman Tuhan katakan. Satu-satunya cara untuk mencapai itu adalah bagaimana kita memahami kembali waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang seharusnya Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Orang yang bijaksana Bapak Ibu sekalian adalah orang yang mau dipimpin oleh firman Tuhan, dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Bukan orang bebal, bukan orang yang terus menutup hati untuk kebenaran Alkitab. Ini perenungan pertama kita. Waktu yang masih tersisa ini, kita mau pakai seperti apa sih? Kita mau terus melawan Tuhan. Kita mau terus tidak mau dibentuk oleh kebenaran Tuhan. Kita mungkin juga sudah tahu itu salah, tapi kita mencoba untuk membenarkan diri untuk mendapatkan keuntungan. Kita seperti rugi kalau kita tidak memakai waktu itu dengan hal-hal yang ikut dunia, dan kemudian akhirnya kita jatuh dalam dosa. Tapi menariknya, setelah poin pertama mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup seperti orang arif yang terampil menggunakan atau menjalankan firman Tuhan itu, maka poin kedua, ketika Paulus masuk di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Bagaimana kita memahami ini? Bapak Ibu sekalian, pergunakan, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Secara harafiah ini juga berarti menebus waktu. Bagaimana kita menebus waktu? Pergunakan waktu dengan baik, menebus waktu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, menebus itu berarti membeli kembali.
Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita kembali merenungkan bagian ini, berbicara tentang pergunakan waktu, itu berbicara tentang bagaimana kita menebus waktu. Menebus itu berarti kita membeli kembali. Nah, kata waktu di sini, waktu di dalam bahasa Yunani itu ada 3. Waktu ada disebut sebagai kronos. Kronos itu kronologi ya, pagi, siang, malam, kronologi rutinitas hidup dan sebagainya. Terus ada yang waktu itu bersifat namanya kairos. Kairos itu adalah kesempatan-kesempatan yang hanya satu kali itu saja terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Itu namanya kairos. Ada namanya aion. Aion itu adalah waktu kekekalan dan sebagainya. Nah, Paulus pakai kata kairos di sini. Kata kairos itu berarti ada satu kesempatan yang tidak selalu ada, tidak selalu akan ada. Maka dikatakan waktu di sini tuh bagaimana ada peluang, bukan tentang panjangnya waktu di sana, tetapi Paulus mau mengingatkan, memakai kata waktu di sini itu berbicara waktu sebagai peluang, waktu sebagai kesempatan, waktu sebagai sesuatu yang tidak boleh dilepaskan. Ya, sama seperti kalau para pebisnis, para pengusaha yang melihat ada satu kesempatan, wah ini sudah momennya kita harus lakukan ini. Kenapa? Kalau tunggu minggu depan, wah sudah lewat nih momen-momennya ini. Kalau apalagi tunggu 1 bulan, 1 tahun lagi, wah ini sudah hilang ini kesempatannya, momennya. Nah itu, seperti itulah memandang tentang kairos, waktu itu. Waktu adalah peluang, waktu adalah kesempatan yang tidak selalu akan datang. Karena itu Paulus mengingatkan, dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang waktu, maka banyak hal yang kita bisa renungkan di balik itu. Berbicara tentang waktu itu berbicara juga tentang kesementaraan di dalam dunia ini. Berbicara waktu itu juga berbicara tentang panggilan kita memahami bahwa kita tidak boleh sebetulnya mencintai dunia ini karena waktu itu terbatas. Orang yang tidak percaya itu hidupnya terus menghambur-hamburkan waktunya dengan yang sia-sia, hal yang tidak berguna dan sebagainya. Hidup terikat dengan kesia-siaan. Tapi orang percaya itu tidak membuang kesempatan untuk hal-hal yang bernilai kekal. Kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Mungkin besok, seminggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi kita akan dipanggil Tuhan, kita tidak tahu. Maka setiap kali ada momentum, setiap kali ada kesempatan, itu adalah waktu-waktu yang terbaik. Saya selalu mengatakan kepada diri saya bahwa kalau engkau masih diberikan 1 hari, itu berarti 1 hari lagi bekerja bagi Tuhan. Kalau engkau masih diberikan 1 hari, itu berarti ini adalah harimu yang terakhir dan engkau harus berikan waktumu ini untuk semakin mengasihi Tuhan. Saya selalu mengatakan di dalam diri saya, ini adalah hari terakhirku. Kalau saya besok masih hidup, puji Tuhan, itu adalah hari terakhirku lagi. Bapak Ibu, jangan kita pikir kita ini masih bisa hidup besok atau lusa. Siapa yang jamin? Tidak ada Bapak Ibu. Tidak ada yang jamin. Orang bahkan ketika di ruang ICU, kaya raya, minta dokter, berikan saya waktu hidup lagi, saya berikan berapa miliar pun saya berikan. Di ruang ICU dengan oksigen yang dengan alat bantu dan sebagainya, dokter pun mengatakan, saya tidak bisa menolong Bapak. Waktu ada di dalam tangan Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita belajar melihat waktu yang masih tersisa ini. Tetapi jangan lupa bahwa kata menebus waktu juga itu bukan saja ada seperti membeli kembali, ya, melihat peluang waktu yang ada lalu kita bagaimana merebut kembali itu. Tetapi ini juga menyeratkan bahwa ada harga, ada penyangkalan diri yang harus kita lakukan. Ada kebebasan yang bebas untuk menundukkan kebebasan kita di bawah kehendak Tuhan. Itulah yang namanya bebas sejati. Kebebasan sejati itu adalah kita bebas untuk memberikan kebebasan kita dipimpin oleh kehendak Tuhan. Itu namanya kebebasan yang sejati. Bukan kemudian kebebasan yang kebablasan begitu, tidak. Kebebasan yang sejati dalam pandangan Alkitab adalah bagaimana kita bebas untuk memberikan dengan bebas kebebasan kita itu untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita harus mengatakan tidak pada hal-hal sekunder tertentu untuk mengatakan iya
pada hal-hal yang krusial, yang penting di dalam momen-momen tertentu. Kita harus mengatakan tidak untuk bermain HP berjam-jam. Kita harus mengatakan tidak untuk bermain-main game online berjam-jam. Untuk mengatakan iya untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Berapa banyak kita orang-orang Kristen hari ini terlalu banyak membuang-buang waktu dengan lihat-lihat HP, bermain video game dan sebagainya. Berapa waktu kita pakai untuk baca Alkitab? Kita mungkin bisa berjam-jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam tongkrongin HP setiap hari, tapi baca Alkitab 5 menit tidak tahan. Itu sesuatu hal yang kita perlu kembali koreksi. Ada apa ini dalam jiwaku Tuhan? Tuhan, ujilah aku, kenapa aku seperti ini? Kenapa aku seperti banyak mencintai dunia daripada Engkau? Ini problem. Dan kita harus bangun menyadari itu, bahwa kita sebetulnya sedang bermasalah dalam kerohanian kita. Kita banyak buang-buang waktu kita dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi untuk kebenaran Tuhan kita pelajari, kita renungkan, kita berdoa, itu terlalu sedikit. Berapa banyak kita terlalu banyak buang-buang waktu kita, tapi berapa banyak waktu kita untuk pakai berdoa kepada Tuhan. Dan coba lihat, ini semua perenungan kita dan koreksi kita. Hamba Tuhan pun juga bisa jatuh dalam bagian kalau tidak hati-hati. Seringkali kita jatuh di dalam doa yang rutinitas saja. Kita jarang sekali merenungkan dan menghayati dan betul-betul bermohon kepada Tuhan. Menikmati persekutuan di dalam doa-doa kita. Kita seperti mau melunasi kewajiban. Mau pergi kerja, doa dulu. Pulang kerja, doa lagi. Mau makan, doa lagi. Mau tidur, doa lagi. Bangun pagi, doa lagi. Seperti kita mau bayar bayar kewajiban, harus berdoa. Tapi pernahkah kita pikirkan bahwa ada hal yang begitu indah yang Tuhan berikan waktu kita berdoa? Kita terlalu banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Tapi untuk hal-hal kekekalan kita sedikit saja memberikan waktu. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita renungkan. Berapa banyak waktu kita pakai untuk Tuhan? Kita juga harus mengatakan tidak pada cara-cara tertentu membuang-buang uang kita untuk pengejaran duniawi. Dan mengatakan iya untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yang punya kecukupan uang, berbagai macam hal-hal untuk menyalurkan hobinya, dia rela bayar mahal untuk menyalurkan hobinya itu, tanpa mengingat berapa banyak anak yatim piatu di pedalaman yang tidak punya akses sekolah, yang tidak punya uang, yang tidak punya kesempatan belajar. Berapa banyak orang Kristen hari ini bahkan rela memberi barang-barang mewah demi kemuliaan diri, tanpa pernah memikirkan berapa banyak pelayanan misi dan pekabaran Injil yang perlu didukung demi jiwa-jiwa yang terhilang dan mendengarkan berita Injil. Kita terlalu banyak membuang-buang anugerah Tuhan. Kita terlalu banyak menghabis-habiskan anugerah Tuhan, tetapi kita tidak kembalikan kepada Tuhan bagi kemuliaannya. Berapa banyak orang Kristen hari ini sibuk menghabiskan waktu bersenang-senang atau bermalas-malasan tanpa mau memberi diri ikut KKR regional yang Tuhan percayakan kepadanya. Ini koreksi kita sebagai jemaat GRI Balikpapan. Kita mungkin bisa habisin waktu untuk mikirin banyak hal tentang proyek pekerjaan kita. Bagaimana kita ketika diundang ikut KKR regional? Ada waktu? Bukan masalah ada waktu atau tidak sebetulnya. Ini berbicara hati. Apakah kita ada hati melihat jiwa-jiwa di luar sana yang sedang merindukan berita Injil lalu kita tidak mau ke sana? Hanya karena ada satu proyek, hanya karena ada sesuatu kegiatan kita tidak bisa tinggalkan. Wah, ini berbicara masa depan, ini berbicara kebahagiaan, wah ini berbicara kekayaan dan sebagainya. Kita lupa waktu kita terbatas. Waktu bukan milik kita, kata seorang penulis buku. Waktu itu milik Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, maka memanfaatkan waktu adalah memanfaatkan waktu yang terbatas yang kita miliki. Sekali lagi ungkapan menebus di sini, ungkapan pergunakan waktu yang ada di sini, itu betul-betul kita perlu renungkan baik-baik. Bapak Ibu, kita tidak tahu berapa lama kita hidup. Kita mau melayani, kalau Tuhan tidak mau memberikan waktu untuk kita melayani, kita mau bikin apa? Kadang-kadang saya mengatakan kepada orang-orang,
Tidak semua uangnya orang kaya Tuhan mau pakai. Maka bersyukurlah kalau engkau yang punya uang mau dipakai Tuhan uangmu untuk pekerjaan Tuhan. Tidak semua Tuhan mau pakai. Kalau engkau masih diberikan kesehatan, tidak semua Tuhan mau pakai kesehatanmu itu untuk melayani Tuhan. Waktu kita ada kesempatan melayani, waktu kita masih ada kesempatan untuk betul-betul jadi berkat bagi orang, maka jangan buang. Itu namanya kairos. Jangan buang kesempatan itu. Bapak Ibu saudara sekalian, maka menebus waktu, kita coba merenungkan kembali ini. Bagaimana kita memprioritaskan waktu itu dengan baik. Kita sungguh-sungguh memakai waktu itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Bagaimana kita memprioritaskan waktu dengan keadaan, dengan sesuatu yang betul-betul berkenan tentang hal ini. Waktu kita renungkan tentang Maria dan Marta, Lukas pasal 10. Seorang wanita bernama Marta menemui Yesus di rumahnya, dan dia memiliki seorang saudara bernama Maria yang duduk di kaki Yesus mendengarkan firman-Nya. Lalu Marta bingung tentang banyaknya hal yang dia sudah layani, dan dia datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudara saya perempuanku itu telah meninggalkan aku dan memberikan aku sendiri melayani sendirian begini? Katakanlah kepada dia untuk membantu saya. Ini parafrase. Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Marta, Marta, engkau terlalu banyak berhati-hati dan bermasalah tentang banyak hal. Engkau terlalu banyak hal yang kau lakukan. Tetapi satu hal yang Maria sudah lakukan. Maria memilih bagian yang baik, yang terbaik, yang tidak akan diambil darinya. Ini berbicara prioritas. Marta itu sibuk-sibuk dengan berbagai macam. Memang di sisi lain juga itu ada tempatnya, memang pastinya, pasti ada tempatnya. Tetapi ketika ada kesempatan seperti keadaan Marta dan Maria ini, Maria tahu apa yang harus dia lakukan. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus paham, kita harus ketahui apa yang seharusnya kita ketahui. Kita harus paham apa yang seharusnya kita pahami. Maka di balik ini kita terus diingatkan Tuhan. Seperti Paulus pernah berkata kepada Timotius, di akhir hidupnya dia berkata, aku telah berjuang dengan baik dan aku telah menyelesaikan tugasku, telah memelihara iman dan sebagainya. Apakah kemudian ketika kita diranjang kematian kita berkata, Tuhan, terima kasih untuk waktu yang kau sudah berikan kepadaku, dan bersyukur kepadamu, aku sudah menjalankannya, aku sudah memelihara iman yang engkau anugerahkan kepadaku dengan kekuatan tentu daripadamu. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan di dalam hidupku. Apakah kita akan berkata demikian ketika sudah tidak ada lagi kesempatan-kesempatan kita boleh melakukan sesuatu? Nah, demikian juga bagaimana kita memandang prioritas waktu kita. Waktu itu mau dibuang-buangkah atau mau dipakai di dalam waktu yang tersisa ini untuk melakukan hal yang memperkenankan hati Tuhan? Kenapa melakukan ini? Ada kata kunci. Karena dikatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Wow, ini seperti menakutkan kita. Kenapa dikatakan hari-hari ini jahat? Jadi kalau begitu bagaimana kita seharusnya bersikap? Bapak Ibu, banyak komentator percaya bahwa Paulus sedang merujuk kepada hari-hari sebagai kejahatan, yaitu menyatakan hidup di hari-hari terakhir, masa sebelum akhir zaman, di mana itu akan banyak nanti penganiayaan, banyak nanti kesengsaraan itu akan terjadi sebelum Kristus kembali. Karena itu kita diingatkan Tuhan, kesempatan yang kita miliki untuk pelayanan hari ini mungkin tidak ada lagi besok. Kita harus mengambil setiap kesempatan yang memungkinkan untuk melayani, agar orang-orang dari segala bangsa menjadi murid Kristus melalui pelayanan kita. Masa-masa yang sulit di mana kita sekarang hidup membuat kita semakin terdesak untuk melayani Tuhan. Masa-masa kesempatan anugerah Tuhan hari ini yang Tuhan berikan itu mengundang kita untuk ikut berbagian di dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu biarlah kita juga berkata seperti 1 Korintus 10 ayat 31. Jika kamu makan dan minum atau jika kamu melakukan sesuatu, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita diingatkan pagi ini bagaimana kita melihat hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang buruk.
Di luar sana itu terlalu banyak godaan. Di luar sana itu terlalu banyak musuh-musuh. Di luar sana itu terlalu banyak, kalau di dalam dunia militer itu banyak ranjau-ranjau yang sedang menantikan kita menginjak dan meledak dan menghancurkan kita. Maka kita harus hati-hati untuk menghabiskan waktu kita dengan bijaksana, bukan mengejar kemuliaan diri, kenyamanan, kesenangan diri. Mari kita terus memberi diri kita untuk dibentuk Tuhan. Waktu milik Tuhan, bukan milik kita. Karena itu, waktu Tuhan masih berikan kita kesehatan yang baik. Waktu Tuhan masih memberikan kita kesempatan melayani Tuhan. Waktu Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk dipakai Tuhan. Mari kita pakai sebaik-baiknya. Karena waktu tidak akan selalu datang seperti kairos yang Tuhan berikan. Yang terakhir, ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh. Sekali lagi, 15 ada kata bebal, jangan jadi orang bebal. 17 diingatkan lagi, jangan kamu bodoh. Sekali lagi, bebal, bodoh itu mengingatkan orang-orang yang tidak mau membuka hati untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Maka poin terakhir yang kita renungkan di dalam bagian ini, bagaimana kita menjalankan kehidupan hari-hari kita dengan hati-hati, dengan menebus kembali waktu-waktu yang ada. Tetapi kita juga harus bagaimana memahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam bagian ini Paulus melanjutkan kontras berikutnya. Jadi karena hari-hari ini jahat, janganlah bodoh, tetapi pahamilah apa kehendak Tuhan itu. Jangan bodoh, tapi pahamilah kehendak Tuhan itu. Bapak Ibu, kehendak Tuhan itu seperti kompas yang memberitahu kita kemana kita akan pergi dan bagaimana menuju ke sana. Ini berbicara visi dan misi. Visi itu kita mau kemana. Misi itu how to, bagaimana kita untuk ke sana. Paulus mengatakan kehendak Tuhan, pahamilah kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu seperti kompas yang memberitahukan kita harus kemana dan bagaimana menuju ke sana. Bapak Ibu sekalian, Tuhan ingin kita memahami kehendaknya agar kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ada orang mengatakan, aku mau mengasihi Tuhan, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah engkau sudah sungguh-sungguh tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan? Banyak orang yang mau melayani menyenangkan hati Tuhan, tapi disuruh ikut PA saja tidak mau. Tapi saat teduh saja bolong-bolong. Tapi disuruh belajar firman saja tidak mau. Inikah yang namanya mau mengerti isi hati Tuhan? Inikah yang namanya mau mengasihi Tuhan? Inikah yang namanya mau kemudian menyenangkan hati Tuhan? Kalau kita mau senangkan, katakanlah istri kita atau suami kita atau pasangan kita, tentu kita harus tahu dulu apa yang membuat dia senang, apa yang menyenangkan hatinya. Barulah kita bisa lakukan itu. Kalau kita misalnya istri itu suka mawar merah, kita kasih mawar putih, kan salah. Maka kita harus mengerti dulu bahwa pasangan kita yang kita kasih ini, waktu kita mau menyenangkan hatinya, kita tahu dulu apa yang menyenangkan hatinya. Itu berarti berbicara pemahaman. Maka banyak orang Kristen itu mau melayani, mau mengasihi Tuhan katanya, tapi disuruh belajar Alkitab saja itu tidak mau. Bagaimana mungkin kita mau melayani Tuhan? Bagaimana mungkin kita mau menyenangkan hati Tuhan kalau kita mengerti, memahami kehendak Tuhan saja tidak mau? Bapak Ibu, seringkali kita tuh melayani tanpa pemahaman. Seringkali itu kita mau menyenangkan hati Tuhan tanpa memahami kehendak Tuhan. Maka Calvin mengatakan di dalam bagian pertama, iman itu berkaitan dengan understanding, pemahaman, intelektual, pemahaman, pengertian. Faith seeking understanding. Iman yang benar itu akan terus mengejar pengertian, pemahaman. Itu sebabnya jangan heran, ya bukan heran lah, karena memang itu adalah panggilan Tuhan. Kita di dalam gerakan Reform Injili atau di dalam GRI, kita terus mendorong jemaat belajar firman. Karena dasarnya itu belajar firman, barulah keluar untuk melakukan sesuatu. Karena kalau kita mau melakukan sesuatu tanpa dasar firman, bagaimana mungkin kita bisa melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan? Nah, ini yang mau dikatakan ayat yang 17. Kejarlah pengertian akan kehendak Tuhan. Untuk berjalan hati-hati,
untuk menebus waktu dengan baik, kita harus memahami kehendak Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, memahami kehendak Tuhan. Dua macam memahami. Asal memahami dan sungguh-sungguh memahami. Ini dua yang berbeda Bapak Ibu. Asal memahami itu ya orang bilang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, ya asal mengerti saja dan sebagainya, tapi tidak sungguh-sungguh memahami itu berarti tidak menjalankannya. Orang yang sungguh-sungguh memahami akan menjalankannya. Tapi orang yang asal saja memahami itu hanya mengisi kuriositas saja, untuk mengisi otaknya saja. Ya, apalagi kita di reform ya, terlalu sering kita dengarkan doktrin-doktrin yang dalam, yang bertanggung jawab, yang berbobot, lalu wah seperti kita orang reform, wah mengerti banyak 8 doktrin dasar, wah. Tapi pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh kita menjalankannya dan menghidupinya? Setiap minggu kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan seterusnya. Iman rasuli setiap minggu. Tapi mulai besok ragukan lagi Tuhan. Besok mulai lagi mempertanyakan Tuhan. Minggu depan iman rasuli lagi. Besok lagi mulai lagi melupakan Tuhan dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, kita mau diingatkan Tuhan di poin terakhir ini. Bagaimana kita mengisi hari-hari yang tersisa ini? Kejarlah pengertian. Kejarlah pengertian firman Tuhan, kehendak Tuhan. Maka di sini kita selalu diingatkan Tuhan. Waktu ada di dalam tangan Tuhan. Kesempatan belajar firman, mengerti kehendak Tuhan itu tidak selalu diberikan kepada kita. Ada masa-masa di mana itu sudah tidak lagi diberikan. Masa-masa belajar itu sudah tidak lagi diberikan. Dan kita akhirnya tidak bisa lagi mendapatkan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu sekalian, maka selain kita juga harus melatih pikiran kita untuk membedakan kapan waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan setiap hal yang Tuhan inginkan kita lakukan. Ini berbicara kepekaan. Maka bagian terakhir ini kita diingatkan Tuhan berbicara tentang kepekaan kita akan waktu. Injil menunjukkan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus selalu melakukan hal yang benar pada waktu yang tepat. Maka kita juga belajar bagaimana memahami itu dengan tepat, kapan waktu yang tepat dengan hal yang tepat. Waktu yang tepat untuk hal yang tepat. Bukan kemudian seperti orang bodoh melakukan sesuatu bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Ini berbicara kepekaan. Dan kepekaan itu terbangun oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau memahami kehendak Tuhan, ya belajar firman Tuhan, karena disinilah semua isi hati Tuhan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini kita belajar bagaimana memaknai waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu yang ada. Kalau kita melihat budaya dunia hari ini, budaya dunia hari ini terus memaparkan tentang bagaimana orang-orang yang berusaha terus untuk menikmati masa yang ada itu dengan kesenangan, bermain game, menyalurkan hobi dan sebagainya. Tetapi pernahkah kita merenungkan ada seorang tua yang sudah lanjut usia, yang berumur 83 tahun, yang terus saja bekerja dan melayani Tuhan, mengabarkan Injil dari kota ke kota, dari negara ke negara, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, dan terus memeras segala kemampuannya untuk melayani Tuhan siang dan malam. Masa di mana dia harusnya beristirahat bersama anak dan cucunya, namun dia terus memakai waktunya untuk memikirkan pekerjaan Tuhan, merindukan banyak jiwa-jiwa mengenal Kristus juru selamatnya, hingga seluruh rencana Tuhan dalam hidupnya itu tergenapi. Dia tidak mau tinggal diam. Dia terus memikirkan apa lagi yang harus kulakukan Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dia pikirin siang dan malam pekerjaan Tuhan apa lagi yang harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian, karena Kristus telah memberikan seluruh hidupnya kepada kita, bahkan seluruh cintanya kepada kita, mengapa kita tidak mau hidup bagi Dia? Karena firman Tuhan sudah tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan gereja, mengapa kita tidak menghabiskan waktu untuk belajar firman Tuhan dan menghabiskan waktu kita untuk memahami kehendaknya di dalam Alkitab dan bertumbuh lebih dalam lagi dalam pengenalan kita akan Dia?
Karena kehidupan kita yang diselamatkan ini akan mewarisi kehidupan kekal. Mengapa kita tidak mengisi waktu kita itu dengan nilai-nilai kekekalan? Karena manusia dipertobatkan melalui karya Roh Kudus dalam pekabaran Injil. Mengapa kita tidak mau memberi waktu kita untuk pergi mengabarkan Injil? Dan karena gereja adalah tubuh Kristus dan akan bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya, mengapa kita tidak mau memberi waktu kita dan seluruh apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun tubuh Kristus ini dalam membangun satu dengan yang lain? Bapak Ibu saudara sekalian, kita ada karena Allah ingin kita ada. Dan Allah ingin kita melakukan kehendak-Nya. Karena itulah alasan kita diciptakan dan diselamatkan melalui karya Kristus.